Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rizky DA atau orang bilang Rizky Ridho. Iki ini tuh kayaknya sedang tertimpa banyak sekali musibah setelah kemarin dengan istrinya Nadia Mustika dengan semua dramanya itu. Terus ayahandanya meninggal dunia di saat seharusnya semua orang ini sedang berbahagia. Dan kemarin baru di tayangan Pagi-Pagi Ambyar Trans TV, silakan nonton, itu sumbernya ada di sana semua. Awalnya dia mengatakan semua hal yang sebenarnya telah terjadi, termasuk fakta bahwa dia sudah menalak Nadia Mustika sejak tanggal 22 Agustus. Saya sampai harus baca catatan. By the way, ini catatan saya sebelum saya membuat konten. Akhirnya orang-orang pada baru tahu setelah dia mengatakan, belum pernah dia mengatakan sebelumnya. Dan dia di situ juga mengatakan bahwa perpisahannya ini karena diminta dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas, tapi kalau mau lebih jelasnya sebelum nonton ini silahkan nonton ke tayangan Pagi-Pagi Ambyar di hari Jumat. Silakan kalian nonton, di situ ada semua dijelaskan. Dan kembali lagi di sini tujuannya bukan ingin menggunjing atau menggibah, tapi lebih kepada mencari sesuatu yang positif yang bisa kita ambil, dan sesuatu yang kira-kira kita tidak ingin ambil itu jangan kita tiru. Intinya seperti itu. Dan ini adalah kronologis terjadinya talak yang disampaikan oleh Rizky di akademi kepada Nadia Mustika. Dan kenapa kok saya bilang ini sih harus fix tes DNA? Karena sebelumnya saya bilang udah nggak usah tes DNA, karena yang kalau saya lihat ini adalah anak biologisnya Rizky. Tapi yuk kita akan cari tahu, dan saya akan coba jelaskan kenapa kok endingnya akan seperti ini. Yang pertama saya ingin ceritakan tentang bagaimana Rizky ini menceritakan semua kronologisnya. Mereka ini kan menikah pada tanggal 17 Juli 2020. Dan akhirnya mereka ternyata itu sudah pisah ranjang pada tanggal 29 Juli. Ini kalau dilihat dari tanggalnya nggak sampai 2 minggu ya, atau kayaknya nggak sampai 2 minggu deh. Mereka akhirnya pisah ranjang. Nah, pisah ranjangnya ini nggak disebutkan karena apa, kita nggak tahu itu, dan saya juga nggak mau berspekulasi. Tapi semoga sih nggak dengan alasan kehamilan. Tapi terus akhirnya Nadia Mustika ini minta dipulangkan kepada orang tuanya. Jadi setelah mereka ngobrol, ternyata minta dipulangkan kepada orang tuanya. Dan ini sebenarnya yang agak aneh itu adalah, dan saya akan sampaikan nanti menggunakan kartu saya, saat mengatakan atau mengatasnamakan memberikan kata ganti kepada mereka berdua ini, Rizky dan Nadia, Rizky ini selalu berulang kali menggunakan kata kita dan mereka. Nah, ini agak unik, dan ya mungkin ini terjadi kepada seluruh keluarga di Asia. Saya nanti akan bahas. Tapi dari kronologis tadi, 17 Juli menikah, 29 Juli mereka sudah pisah ranjang dan minta dipulangkan. Nah, ternyata pada tanggal 1 Agustus sebelum pulang sepertinya, karena jaraknya akan dekat sekali ini, mereka berdua ini pergi ke dokter untuk memeriksakan kandungan, atau mungkin cek ya. Dan saat periksa dokter itu tadi, ya setelah itu disepakati Nadia ini tadi sepertinya dipulangkan dulu, karena kalau seperti yang dikatakan oleh Rizky di sini adalah dia ingin memediasi dirinya sendiri, minta waktu selama 2 minggu. Nah, 2 minggunya ini nggak tahu mulai kapan dan berakhirnya di mana, tapi artinya si Nadia ini dipulangkan dulu. Alasan kepulangan sebenarnya awalnya itu adalah karena harus menyelesaikan skripsi yang tertunda karena pernikahan. Tetapi in the end ternyata mereka berpisah karena dia bilang mau mediasi diri dulu. Artinya saat itu terjadi sesuatu yang membuat si Rizky ini harus mediasi diri ya. Dan setelah ditelusuri ternyata pada tanggal ya 21 ya. Tapi kalau diurutin kronologisnya itu berarti kan waktu 6 Agustus itu ternyata si Nadia ini sempat mengirim pesan kepada Ridho, kembarannya, dan dibaca oleh Rizky juga, mengatakan kalau dia ini sedang mens. Tapi yang dianggap keanehan oleh Rizky adalah pada tanggal 12 Agustus Nadia ini mengatakan bahwa dia ini hamil. Nah, mungkin dari tanggal 12 Agustus ini plus 14 hari, berarti kan sekitar tanggal 26 ya. Nah, itu mungkin ini yang dimaksud dengan dia ingin menenangkan diri. Tapi
pada tanggal 21 Agustus, ternyata keluarga Nadia ini mendatangi keluarga ibu angkatnya Rizky Ridho di Bandung yang disebut sebagai Umi, dan di situ dia diminta untuk segera memberikan keputusan. Jadi didesak untuk segera memberikan keputusan. Nah, di sini terus kemudian terjadi simpang siur, apakah memang yang diminta itu adalah berpisah atau tidak. Tapi seharusnya kalau Rizky ini sebagai laki-laki ya berpisah atau tidak keputusannya ada di tangan dia. Jadi sehingga keluarganya kalau menurut saya pikir datang ya hanya meminta kepastian ini anak kita ini jadinya gimana seperti itu. Setelah 2 minggu akhirnya Rizky mengatakan ingin ya berbicara kepada dirinya sendiri dan berpisah dari istrinya. Dan akhirnya dari sejak itu di malam itu akhirnya Rizky mengatakan bahwa saya Rizky menjatuhkan talak kepada Nadia Mustika istri saya. Dan seharusnya tanggal 22 atau ya sejak malam itu dia secara agama sudah bukan istrinya Rizky lagi. Nah, ini kira-kira kronologisnya. Tapi ada banyak hal-hal yang unik di sini karena sejak kemarin itu Rizky mengungkapkan itu semua, terus kemudian bikin konten di tempat Mama Isda untuk menceritakan semua ini tadi. Saya cek ke Instagramnya Nadia Mustika, ini terjadi pengaturan baru, jadi kayaknya fotonya tinggal sedikit dan ada beberapa foto seperti di archive, sehingga sekarang ini lebih banyak foto kerjaannya dia, endorsannya dia. Sehingga kalau kita mau lihat reaksi orang-orang, itu ada di foto terakhir dan komennya itu banyak sekali. Tapi nggak nyambung sama si kontennya itu apa, atau malah nyambung ya, karena dengan seperti itu orang akan nonton kontennya. Nah, cuman ya balik lagi di sini ada banyak hal yang bisa kita lihat, ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Saya nggak mau salah, saya lihat baik-baik. Oh ya, ternyata pada tanggal saat mereka itu berpisah, akhirnya Rizky mengambil keputusan untuk berpisah itu adalah karena adanya kejanggalan saat ternyata saat periksa ke dokter, Nadia itu sudah melakukan tes menggunakan tespek, tapi tidak memberitahukan itu kepada Rizky. Nah, karena satu dan lain hal itu tadi, makanya Rizky menjatuhkan talak untuk agar dia ini bisa melihat kondisi yang ke depan ini seperti apa. Kalau istilahnya dia itu bilang, mulai dari detik itu saya mencoba untuk menilai semuanya. Nah, ini adalah apa yang terjadi. Sekarang saatnya saya membaca kartu-kartu kita untuk kita tahu apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari sini untuk diri kita. Ingat, jangan menjudge mereka karena kita tidak melakukan ini. Karena kita tidak ada di sepatu mereka, sehingga pasti banyak hal yang kita juga tidak akan rasakan. Tetapi kalau dilihat dari semua pemaparannya, dari semua yang diceritakan oleh Rizky, dan ingat, ini Nadia belum bercerita, jadi kita anggap versi yang ada saat ini adalah versinya Rizky. Kira-kira apa sih yang harus kita sikapi kalau ternyata kita paling tidak terpapar atau terjadi hal seperti ini, atau orang-orang di sekitar kita tiba-tiba terjadi seperti ini dan kebetulan mereka meminta pendapat kita, meminta pendapatnya. Ini semua itu jadi rancu, jadi tidak seperti kenyataannya. Jadi yang terjadi itu ruwet karena memang kadang-kadang kita saja ngomong itu sama otak kita kadang-kadang nggak sinkron. Saat didengarkan orang disampaikan lagi, terus tiba-tiba ada jutaan orang yang lain ikut serta di situ. Siapa itu? Kalian semua netizen. Ini jadi kisruh. Jadi semuanya ya ruwet, jadi jadi lebih susah untuk diurai. Dan ini semua seharusnya bisa dilihat oleh Rizky sejak awal bahwa hal seperti ini akan membuat apapun itu berakhirnya pasti negatif. Karena apa? Kebanyakan dari netizen ini juga kalau mereka itu happy, mereka cuma bilang doa aja. Tapi kalau mereka itu nggak suka dan mereka protes, itu protesnya didetilin. Kadang ditulis kayak laporan pertanggungjawaban, panjang sekali. Dan kalau itu dibaca sama mereka, waduh. Dan Rizky pun mengakui bahwa hal ini akhirnya memicu dia untuk menjatuhkan keputusan-keputusan yang ya kayak dia harus merespon di sosial media dan sebagainya. Yang kalau saya bilang jangan, ini salah. Sehingga ini terlalu banyak yang dilibatkan untuk sebuah ikatan suci pernikahan antara dua orang manusia. Gak usah netizen, keluarga saja dilibatkan, ini sudah salah. Kenapa keluarga dilibatkan? Karena Rizky berulang kali menggunakan kata ganti kita dan mereka. Padahal yang salaman dengan orang tuanya Nadia dan bukan orang tuanya kandung ya, karena katanya Nadia anak angkat ya. Saya kurang mengikuti yang kemarin, coba nanti saya cek lagi. Tapi di sini yang menikah itu kan Rizky dan Nadia, dan harusnya ini benar-benar suami kepada istri. Dan kalau memang mereka ini mengerti itu ya, seharusnya nggak usah mencampurkan ini dengan yang lain.
Saat yang lain itu ikut campur, disinilah semuanya akan semakin rumit. Tapi karena kita orang Asia, dan memang ya, coba tuliskan komentar kalian di bawah ini, di mana kalian memiliki hubungan yang baik dengan pasangan kalian, sampai akhirnya orang tua ikut-ikutan, teman-teman ikut-ikutan, dan membuat ini semua jadi berantakan. Ini yang susah. Jadi sebaiknya coba dilihat sekali lagi, ini permasalahannya apa, dan di kompartemen di situ saja. Dan kalau saya boleh lihat lagi di sini, sebenarnya permasalahan berikutnya itu adalah mereka ini berjodoh. Mereka satu sama lain ini bisa saling mencintai dan masih saling mencintai. Tapi sayangnya ketegasan dari Rizky ini masih kurang. Ketegasan untuk apa? Yang pertama, ketegasan untuk harusnya jangan berpisah sama istrinya. Harusnya tetap bareng sama dia apapun yang terjadi. Skripsi itu bisa nanti dulu. Kalaupun enggak, masa zaman daring seperti ini enggak bisa dikerjakan dengan cara yang ya. Dan kalau bisa, udah serumah, setempat tidur setiap hari. Karena ini harus diselesaikan dengan cara itu tadi. Kalau mereka berpisah, dengan orang-orang lain ada di sekitar mereka, netizen ikut-ikutan. Ini yang terjadi, dan saya kira ini semua terjadi karena ya, Rizky sendiri tidak tegas untuk mengatakan, ya sudah, kamu di sini dulu, kita selesaikan ini. Dan apapun yang terjadi, kita dulu aja selesaikan. Saya bilang itu sih permasalahannya. Dan kalaupun ternyata saya di sini, loh tapi karena dia ini tuh ya, apapun itu laki-laki harus turun tangan dan dia yang harus memutuskan. Dan saat ketegasan laki-laki ini tadi muncul, apapun itu sebenarnya akan bisa berubah mengikuti sesuatu yang terbaik yang akan terjadi. Masalah itu terus kemudian muncul karena semua dilakukan saat kita tuh sedang emosi. Sedangkan semua yang terjadi ini masih bisa diperbaiki gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa jangan membuat keputusan saat kita itu marah dan jangan berjanji saat kita sedang happy. Ini Ali bin Abu Thalib, sepupu Rasulullah SAW, dan ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui bahwa ini adalah nilai kehidupan yang paling benar. Jadi kalau saya lihat di sini akhirnya karena didesak oleh orang tua Nadia untuk membuat keputusan, ingat ya, didesaknya mungkin bukan untuk talak. Akhirnya Rizky mengatakan ya sudah talak dulu. Yang di situ letak kesalahan pertama yang terjadi dalam perpisahan ini tadi. Jadi kalau bisa sih ya ini, coba jangan menjatuhkan keputusan saat kita sedang emosi, karena ini terbukti Rizky akhirnya harus menanggung sesuatu yang ruwet ini karena dia akhirnya menjatuhkan talak saat itu. Kalau saya, ya ini mungkin gampang karena saya nggak mengalami. Tapi ini saya katakan ini agar kalian juga siapa tahu dalam posisi ini. Jika sedang dalam kondisi terdesak, mintalah waktu untuk sendiri. Lalu pikirkan, ambil keputusan apa, dan ulang lagi, pikirkan lagi, baru putuskan itu tadi. Sama seperti saat kita sedang mengupload sesuatu di sosial media, baca lagi, setelah itu baru kita upload. Ini yang harus kita lakukan. Kalau dikatakan bahwa kita harus katakan bahwa apapun urusan pernikahan dan pribadi itu bukan konsumsi publik, sehingga tidak semua itu harus dibeberkan dan harus ditutupi. Ini yes or no sih. Yes, kalau seandainya prosesnya itu tadi ditutupin. Jadi proses saat mediasi, saat mereka kemarin itu lagi berdebat, saat mempertahankan fakta dan sebagainya, itu disembunyikan nggak apa-apa. Tapi endingnya keputusannya ini harus dipaparkan ke publik. Sama seperti pernikahan. Guna dari pernikahan itu sebenarnya bukan untuk istilahnya pesta atau foya-foya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dua orang ini mengumumkan kalau mereka ini sudah menikah. Agar mereka ini terhindar dari fitnah. Nah, kalau ternyata pernikahannya sendiri yaitu sakral, silahkan melakukan akad nikah kalau cuma mau di penghulu atau apapun itu. Tapi saat sudah menikah, ini memang wajib untuk diberitakan dan diworo-worokan. Ini apa yang terjadi? Begitu pula dengan ya itu tadi, kalau sudah ditalak ya harus diworo-worokan kalau menurut saya. Dan kalaupun ternyata misalkan sudah punya anak, terus terjadi keraguan, nah di titik ini ya harus dipastikan terus kemudian diumumkan. Ini yang kalau menurut saya harus terjadi. Kenapa? Karena Rizky dan Nadia ini adalah public figure. Nggak bisa mereka cuma ambil enaknya dengan Instagramnya tinggi, terus cuma nunjukin produk dan foto, mereka dapat duit dan hidup dari situ, terus kemudian mereka menutupi sesuatu yang diminta oleh orang-orang yang memberikan uang kepada mereka, itu tidak bisa. Ini harus datang, dan ini adalah tali tiga uang. Nah, yes or no-nya seperti itu. Ditutupi atau dibongkarnya di titik itu tadi.
Silakan kalau kalian setuju tulis di bawah. Kalau nggak setuju saya juga pengen dengar, siapa tahu saya nggak kepikiran apa yang harusnya terjadi. Tapi untuk masalah ini harusnya prosesnya itu ditutupi, resultnya itu harus diumumkan agar semua orang jelas dan nggak jadi fitnah kayak sekarang. Ya sekarang pun masih fitnah karena belum jelas ya. Rizky ini masih berharap untuk kembali. Jadi kayaknya dia ini masih belum sepenuhnya dan masih ingin semuanya ini. Jadi waktu dia menalak pun itu bukan karena, kalau menurut pengakuannya ya, bukan karena dia sudah marah atau nggak pengen lagi. Tapi untuk ya tadi, kayaknya sih agar dibolehkan untuk berpisah sambil dia melihat kondisinya ini seperti apa. Oke, keinginannya benar, tapi caranya salah. Saat kita berpisah dengan seseorang yang memiliki status dengan kita atau kita sedang melakukan sebuah kesepakatan, ini akan merubah pikiran semua orang. Makanya kadang-kadang orang kalau jual beli diminta DP adalah apa? Karena biar nggak berubah pikirannya. Nah saat ini terjadi, mereka berpisah, ya pikirannya berubah karena pengaruhnya terlalu banyak. Tapi tujuannya ini tetap sama. Rizky sebenarnya masih menyayangi Nadia. Dan saya lihat pun Nadia juga seperti itu. Tapi sayangnya Nadia terus kemudian mungkin sedikit demi sedikit itu luntur karena dia berpikir, loh kok saya ini nggak dipertahankan. Wanita kan pengennya dipertahankan. Wanita kan pengennya diperjuangkan. Wanita itu pasti akan bilang, kalau nggak disayangin, aku pergi loh, aku ini. Itu untuk hanya dipertahankan sama laki-lakinya. Kalau nggak dipertahankan, pasti dia akan cari seseorang yang lain yang mau mempertahankan, memperjuangkan, dan menginginkan dia ini tadi. Nah, coba kalian tulis di bawah ini, siapa yang kalau cowok mengalami, ini cewek kenapa sih kok dikit-dikit minta putus, itu minta dipertahankan. Berarti ada sesuatu yang nggak pasti, yang tidak kalian lakukan. Nah, untuk yang cewek, ya kalau saya boleh bilang, kalau kalian seperti itu ya nggak apa-apa, tapi akan lebih enak kalau kalian ngomong secara langsung, kalian ini pengennya seperti apa. Tapi ya ini adalah sebuah nature dari seorang wanita. Karena wanita ini sumbernya keraguan, sumbernya kebimbangan, mereka minta selalu kepastian. Even di saat bahkan mereka pun merasa kayak, udahlah aku pergi aja. Saat seperti itu adalah saat paling kuat cewek itu pengen stay dan ingin dipertahankan. Saya akan lihat lagi di sini bahwa terus kemudian terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Saat terus kemudian Rizky mengatakan bahwa saya selama ini sudah susah-susah berusaha menutupi, tapi kenapa pihak mereka itu seakan-akan menikmati itu dalam artian ya mengatakan kalau loh ini kan sesuatu yang ya kita akhirnya ditinggalin dan sebagainya. Mungkin itu yang dimaksud. Nah akhirnya terjadi kan sesuatu yang ditakutkan tadi. Saat mereka ini saling merasa benar dan mereka ini saling menyalahkan satu sama lain. Padahal maksudnya mungkin benar, tapi yang terjadi ini sebaliknya. Nah ini semua terjadi karena mereka in the first place, mereka berpisah. Karena mereka nggak punya komunikasi. Kalau mereka tidak berpisah, seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Ini adalah kesalahpahaman. Jadi Nadia dibisikin orang lain, akhirnya dia mengunggah status seperti itu. Direspon oleh Rizky, yang juga karena bisikan orang lain, gara-gara merespon statusnya Nadia. Dan ini semua terus kemudian jadi resiprokal. Nggak ada habisnya. Kayak marmut lari di lingkaran. Semakin berantakan dan semakin kisruh. Dan saya pikir perceraian, perpisahan, coba kalian katakan, pasti gara-gara masalah ini. Kenapa kok orang dulu itu jarang bercerai? Ya karena nggak ada sosial media. Mereka menyelesaikannya sendiri dan nggak ada orang lain ikut campur akan masalah mereka ini. Dan kalau saya bilang permasalahannya selain komunikasi, ini adalah sebuah prasangka kecil yang gulung-menggulung, seperti salju yang bergulung, semakin besar dan semakin besar lagi, dan akhirnya itu menimpa rumah, dan akhirnya berantakan semuanya. Ini semua awalnya adalah prasangka. Mungkin prasangka seperti, loh ini kok baru menikah tapi sudah berhenti mens atau sudah hamil, atau prasangka yang lain, prasangka kecil yang terus dibangun tapi tidak dipastikan, dan akhirnya ini merusak semuanya, yang karena orang-orang yang lain itu ikut dalam memberikan nilai atau judge dari prasangka itu tadi. Nah seharusnya prasangka ini disimpan hanya mereka berdua. Kalau ternyata Rizky ini bisa ngobrol sama Nadia secara personal, dan ya sudah, yuk nggak usah ngomong sama siapa-siapa, karena kamu adalah istriku, aku adalah imammu, yuk kita akan periksa ke itu tadi, DNA atau apapun, dan it's okay juga untuk seperti itu, asalkan ya belum ditalak. Karena kalau namanya istri harus nurut apapun yang suami ini tadi minta. Dan kalaupun ternyata permintaan itu dengan sebuah pernyataan bahwa
oke, siapapun nanti anaknya, aku akan tetap tanggung jawab. Saya pikir istri juga pasti akan mau. Tapi saat istri terus kemudian ini mengatakan kepada orang lain, terus mengatakan bahwa diajak tes DNA. Nah, mungkin orang tuanya atau siapapun di sekitarnya terus kemudian nggak terima karena dianggap anaknya ini gampangan atau murahan dan punya satu hubungan atau hamil dengan pria lain selain suaminya. Ini kan sesuatu yang terus kemudian nggak diucapkan saat berjumpa, tapi ini dibatin dan dibahas saat mereka ini saling berpunggungan. Dan ini jadi sesuatu yang semakin berantakan saat ada sosial media di mana orang itu bebas untuk menyindir orang lain gitu. Nah, ini loh yang jadi permasalahan. Sosial media ini, jadi kalau saya bilang 1 gara-gara komunikasi, 2 karena tidak ada ketegasan, 3 ya karena prasangka ini tadi, dan 4 ya gara-gara sosial media. Dan kalau seandainya ini bisa diselesaikan, seharusnya ini akan bisa selesai dengan cepat. Seandainya mereka ini bertemu, dan pertemuannya itu Rizky dan Nadia dulu deh, benar-benar mereka berdua. Saya akan lihat tadi bahwa yang seperti tadi saya katakan, apapun hasilnya sepertinya memang Rizky ini akan tetap menyayangi si Syaki ini tadi. Dan kalaupun ternyata hasil tes DNA-nya ini menunjukkan positif adalah anaknya, dia mengatakan bahwa alhamdulillah, berarti memang apapun ketakutannya ternyata sekarang ini mungkin ya, ketakutannya apapun dia akan, oh ya sudah, ini adalah anaknya dan itu adalah sebuah anugerah. Tapi kalaupun tidak, dia katakan bahwa dia masih akan tetap menyayangi, dan kalau saya lihat dari tatapan matanya sepertinya akan tetap bertanggung jawab juga menafkahi. Karena mungkin dia berpikir bahwa ini lahir dari rahim seseorang yang dia, ya kalau semoga nggak berpisah ya. Kalau berpisah kan jadinya judulnya pernah menjadi istri. Tapi sebenarnya adalah siapapun ini karena dia ini adalah seseorang yang dia cintai. Kalau saya lihat lagi di sini yang terakhir, ya tadi itu, agar semuanya ini baik-baik saja. Ngobrolnya itu harus benar-benar kekeluargaan. Kekeluargaannya tidak harus keluarga dulu turun tangan, tetapi ya, mereka berdua ngobrol dulu satu sama lain, dan baru yang lainnya ikutan di sini. Tapi yang pasti, untuk menghindarkan fitnah, dan sepertinya fitnah ini sudah bergulir terlalu jauh, saya sarankan Dede Syaki ini tadi harus dites DNA. Dan ini bukan sesuatu yang akan menghilangkan kehormatan atau kemartabatan seseorang atau menyalahkan orang lain dan membenarkan yang lainnya, tapi ini hanya demi itu tadi, memupus keraguan. Dan bukankah pernikahan itu pun juga untuk memupus keraguan kan? Saat seseorang terus tiba-tiba, loh ini mereka serumah bersama setiap malam tidur bareng, tapi mereka ini suami istri atau enggak? Nah, ini adalah sesuatu yang harus dijelaskan, dan jika ini memang yang harus ditempuh, ya saya mau nggak mau katakan bahwa jalan terbaik di sini adalah tes DNA. Dan kalaupun ternyata nanti hasilnya itu mau diumumkan atau tidak, ya kembali lagi. Tapi kalau buat saya sebaiknya diumumkan, karena setelah itu keputusan yang terbaik ini baru bisa dibuat. Tapi apapun yang terjadi, ingat, kalau saya boleh lihat di sini sih sebentar. Jadi Nadia ini sudah 1,4 atau 6 juta ya, dan Rizky di Academy atau Rizky Ridho ini 6,9 juta dengan banyaknya endorse di sini. Jadi nggak usah kita khawatirkan, karena mereka at least ya pasti sudah lebih bahagia dibandingkan kalian semua di sini. Maka semua cerita-cerita dan nilai-nilai tadi sebaiknya bisa kalian ambil. Saya juga ambil demi kehidupan kita semua, dan kita ambil positifnya, dan jika itu kita anggap negatif, semoga mereka akan segera dipertemukan dengan kepositifan yang akan muncul dari kejadian itu. Dan apapun yang terjadi, yang paling disayangkan di sini adalah Dede Syaki ini segera menemukan kepastian siapa nanti orang tuanya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.